Setiap malam pukul 2 pagi, aku melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar tamu rumah mertua. Suamiku bilang itu cuma halusinasi karena aku hamil. Tapi saat aku pasang kamera tersembunyi, aku gemetar hebat melihat sosok itu bukan hantu, tapi mertuaku sendiri yang sedang memegang jarum suntik. Dan ternyata suamiku ada di balik pintu sambil tersenyum menyaksikan semuanya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang mendengarkan cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding antik di lorong berdentang 2 kali. Suaranya bergema hampa membelah kesunyian malam yang mencekam. Namun, dentang itu seolah menjadi sinyal dimulainya orkestra teror yang kini menjadi rutinitas baruku. Awalnya, aku mengira itu hanya tikus, atau mungkin angin yang menyelinap lewat celah jendela tua yang tak rapat. Tapi, tidak ada angin yang bisa memindahkan sisirku dari meja rias ke atas lemari yang tingginya 2 meter. Tidak ada tikus yang langkah kakinya terdengar seberat manusia dewasa, berderap bolak-balik tepat di atas plafon kamar tidur kami. Kondisiku semakin memburuk. Wajahku yang dulu segar kini cekung, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang semakin pekat. Setiap kali aku mencoba menceritakan keanehan ini pada Rian, dia hanya menghela napas panjang. Tatapannya menyiratkan kelelahan yang dibuat-buat, seolah-olah akulah beban terberat dalam hidupnya. "Nin, kamu itu cuma kurang tidur. Plafon rumah ini memang tua, kayunya memuai kalau malam dingin," ujar Rian suatu pagi, sambil merapikan dasinya di depan cermin. Suaranya tenang, terlalu tenang. Kontras dengan gemuruh ketakutan di dadaku. Malam itu, teror meningkat ke level yang membuat kewarasanku retak. Saat aku sedang menyisir rambut, bisikan itu terdengar jelas, tepat di telingaku. "Pergi atau mati," desis suara wanita tua yang parau. Aku menjerit histeris, melempar sisir ke lantai. Rian dan Ibu Ratna langsung berhamburan masuk ke kamar. Alih-alih menenangkanku dengan pelukan hangat, Rian justru menatapku dengan sorot mata dingin. "Nin, kamu kenapa lagi? Tidak ada siapa-siapa di sini," bentaknya. Ibu Ratna, dengan senyum tipis yang membuat bulu kuduku berdiri, mendekatiku perlahan sambil membawa segelas cairan berwarna keruh. Baunya menyengat, seperti campuran rempah busuk dan bahan kimia. "Sudah, Rian. Istrimu ini hanya lelah jiwanya," kata Ibu Ratna lembut, namun nada bicaranya terasa merendahkan. "Minumlah ini, Nina. Ini tonik herbal resep leluhur. Dijamin tidurmu akan nyenyak tanpa gangguan mimpi buruk." Aku ingin menolak. Instingku berteriak bahwa ada yang salah dengan gelas itu. Namun, di bawah tatapan tajam Rian dan desakan halus namun memaksa dari mertuaku, aku meneguknya. Rasanya pahit, getir, dan meninggalkan rasa panas di tenggorokan. Efeknya hampir instan. Tubuhku terasa berat, sangat berat. Aku berbaring di kasur, mataku terpejam, tapi pikiranku masih menyala. Dan saat itulah, mimpi buruk yang sebenarnya dimulai. Aku mengalami kelumpuhan tidur, atau sleep paralysis. Aku sadar sepenuhnya. Aku bisa mendengar suara napas Rian di sebelahnya, tapi aku tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Di sudut kamar, bayangan hitam tinggi besar itu kembali muncul. Kali ini ia tidak diam. Ia mendekat, perlahan, merangkak naik ke atas tempat tidur, menindih dadaku hingga aku merasa paru-paruku akan meledak. Aku ingin berteriak memanggil Rian, tapi suaraku terkunci di tenggorokan. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa berbeda. Ada beberapa kerabat Rian yang datang berkunjung untuk makan siang. Aku yang masih limbung dipaksa untuk ikut duduk di meja makan. Di tengah percakapan, Rian mulai mengarahkan topik pembicaraan ke arahku. "Iya, Tante. Nina belakangan ini memang agak sensitif," ucap Rian sambil melirikku sekilas. "Mungkin tekanan pekerjaan atau adaptasi di rumah baru. Kadang dia berteriak-teriak sendiri di kamar, padahal tidak ada apa-apa. Saya sampai khawatir dengan kesehatan mentalnya." Para kerabat itu menatapku dengan pandangan kasihan bercampur ngeri. Seolah-olah aku adalah pasien rumah sakit jiwa yang lepas. Aku ingin membela diri, mengatakan bahwa aku tidak gila, bahwa ada sesuatu di rumah ini.
Tapi lidahku keluh. Siapa yang akan percaya padaku saat penampilanku sendiri sudah seperti orang yang kehilangan akal? Sore harinya, saat hendak membuang sampah sisa potongan sayuran ke tong sampah besar di dapur belakang, mataku menangkap sesuatu yang berkilap di antara tumpukan kulit bawang. Sebuah botol kaca kecil dengan label yang sebagian terkelupas. Tanganku gemetar saat memungutnya. Itu bukan botol bumbu dapur. Di label yang tersisa, tertulis nama obat penenang dosis tinggi yang biasa digunakan untuk pasien gangguan jiwa berat. Obat yang efek sampingnya bisa menyebabkan halusinasi jika diberikan pada orang sehat. Jantungku berdegup kencang. Aku segera menyembunyikan botol itu di saku dasterku saat mendengar langkah kaki Rian mendekat ke dapur. "Kamu sedang apa di situ, Nin?" Tanyanya curiga. Cuma buang sampah, jawabku terbata. Dengan sisa keberanian, aku bertanya, "Mas, kamu atau ibu pernah beli obat penenang? Aku merasa aneh setiap habis minum jamu ibu." Wajah Rian seketika berubah merah padam. Ia mencengkram lenganku kasar. "Kamu menuduh ibuku meracunimu? Kamu benar-benar sudah tidak waras, Yanin. Itu jamu mahal. Jangan suka mengada-ada hanya karena kamu tidak bisa mengendalikan hayalanmu sendiri." Rian pergi dengan membanting pintu dapur, meninggalkanku sendirian yang gemetar hebat. Namun kali ini bukan karena takut pada hantu. Aku gemetar karena sadar, setan di rumah ini mungkin tidak berwujud bayangan hitam, melainkan berdiri tegak dengan dua kaki dan tersenyum manis setiap pagi. Malam itu, suasana di rumah terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. Setelah pertengkaran hebat di dapur dengan Rian, aku merasa seperti orang asing di rumah suamiku sendiri. Rian tidak mau bicara padaku, memilih tidur memunggungiku dengan napas yang teratur, seolah tidak ada beban dosa sedikitpun. Sementara aku, berbaring dengan mata nyalang, menatap langit-langit kamar yang remang. Di atas meja rias, jam digital kecil yang baru kubeli online berkedip pelan. Itu bukan sekedar jam. Di dalamnya tersembunyi lensa kamera mungil yang siap merekam apapun yang terjadi dalam kegelapan. Aku sudah menyusun rencana ini dengan sangat hati-hati. Saat makan malam tadi, ibu mertua kembali menyodorkan gelas berisi cairan keruh berbau herbal yang dia sebut tonik penguat kandungan. Dengan senyum yang dipaksakan, aku menerima gelas itu, membawanya ke kamar mandi dengan alasan ingin mencuci muka, lalu menumpahkan seluruh isinya ke dalam wastafel. Jantungku berpacu gila-gilaan saat menyiram bekas cairan itu agar tidak meninggalkan jejak. Aku harus tetap sadar malam ini. Aku tidak boleh tertidur pulas karena pengaruh obat bius atau apapun yang mereka campurkan. Pukul 2 pagi, mataku mulai terasa berat. Namun, aku memaksakan diri untuk tetap terjaga dalam kepura-puraan. Aku mengatur napas agar terdengar teratur, seolah aku sudah terlelap dalam mimpi. Kamar sunyi senyap, hanya suara dengkuran halus Rian yang terdengar. Lalu, suara itu datang. Klik. Suara kunci diputar dari luar. Sangat pelan, hampir tak terdengar jika aku tidak sedang menajamkan telinga. Jantungku serasa berhenti berdetak. Pintu kamar terbuka perlahan. Engselnya yang biasanya berderit kini sunyi, sepertinya baru saja diminyaki. Seseorang masuk. Langkah kakinya begitu ringan, seperti mengambang di atas lantai. Dari balik kelopak mata yang kusipitkan sebitit, aku melihat siluet itu. Bukan bayangan hitam abstrak seperti yang kutakutkan selama ini. Siluet itu memiliki bentuk tubuh yang jelas, mengenakan daster panjang. Itu ibu mertua. Ia berjalan mendekat ke sisi tempat tidurku, tepat di mana aku berbaring. Aku menahan napas sekuat tenaga. Seluruh otot tubuhku menegang. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia membawa pisau? Pikiranku meliar ke skenario terburuk. Namun ibu mertua hanya berdiri di sana. Diam. Mematung. 1 menit berlalu. 2 menit. 5 menit. Dia hanya berdiri menatapku yang sedang tidur. Sensasi ditatap dalam jarak sedekat itu jauh lebih mengerikan daripada melihat hantu. Hawa dingin merambat dari ujung kaki hingga ke kepala. Kemudian dia mulai membisikkan sesuatu. Suaranya serak dan penuh kebencian. Berbeda jauh dengan nada lembut yang biasa ia tunjukkan di depan tetangga. "Kamu tidak pantas untuk anakku. Kamu parasit. Rahimmu busuk.
mati saja pelan-pelan. Kata-kata itu diulang-ulang, seperti mantra kutukan. Rasanya aku ingin berteriak, ingin bangun dan menampar wajahnya, tapi ketakutan melumpuhkanku. Aku hanya bisa terus berpura-pura tidur, sementara air mata ketakutan merembes keluar dari sudut mataku, membasahi bantal. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan sesuatu dari saku dasternya. Sebuah alat suntik kecil. Dalam kegelapan, aku melihat kilatan jarum logam. Dia meraih selang infus vitamin yang memang terpasang di lenganku. Rian yang seorang perawat bersikeras memasangnya seminggu lalu, dengan alasan aku dehidrasi dan butuh nutrisi tambahan. Dengan gerakan cepat dan terlatih, ibu mertua menyuntikkan cairan bening ke dalam selang infusku. Tidurlah yang nyenyak, Nina. Jadilah gila, supaya Rian bisa membuangmu dengan mudah. Bisiknya sambil menyeringai. Setelah jarum itu ditarik, dia mengelus rambutku sekali. Sentuhan yang terasa seperti belai kematian. Lalu berbalik dan keluar kamar sepelan saat dia masuk. Pagi harinya, begitu Rian berangkat kerja, aku langsung mengunci pintu kamar. Dengan tangan gemetar hebat, aku mengambil jam digital itu dan memindahkan kartu memorinya ke laptop. Aku butuh konfirmasi bahwa kejadian semalam bukan halusinasi akibat stres. Saat video itu diputar, duniaku runtuh. Di layar laptop, terlihat jelas rekaman hitam putih dengan mode night vision. Wajah Bu Ratna terlihat begitu menyeramkan dalam sorotan inframerah. Matanya melotot menatapku yang tertidur, mulutnya komat kamit penuh amarah. Dan yang paling membuatku mual adalah momen saat jarum suntik itu menembus karet selang infusku. Ini bukan sekedar mertua yang jahat atau rumah yang berhantu. Ini adalah upaya pembunuhan berencana. Mereka tidak hanya ingin mengusirku, mereka ingin menghancurkan kewarasanku, merusak fisikku perlahan-lahan, hingga aku tidak punya kredibilitas apapun saat akhirnya mereka menendangku keluar. Atau lebih buruk, saat aku mati karena overdosis obat yang tidak kuketahui jenisnya. Aku terduduk lemas di lantai, membekap mulut agar isak tangisku tidak terdengar keluar, menyadari bahwa nyawaku sedang dipertaruhkan di rumah neraka ini. Ketakutan yang mencekam berubah menjadi naluri bertahan hidup yang membara. Aku tidak bisa tinggal diam di kamar ini menunggu mereka menyuntikkan racun lagi malam nanti. Dengan tangan gemetar, aku mencabut kamera tersembunyi itu, menyimpannya kembali ke dalam tas tangan, lalu mengenakan jaket tebal. Aku harus keluar dari rumah ini sekarang juga. Persetan dengan sopan santun, persetan dengan izin suami. Nyawaku sedang dipertaruhkan. Aku menuruni tangga dengan langkah sepelan mungkin, berusaha tidak menimbulkan suara gesekan sendal di lantai marmer yang dingin. Rumah ini terasa begitu sunyi, seolah dinding-dindingnya sendiri sedang menahan napas menyaksikan nasibku. Namun, saat tanganku menyentuh gagang pintu utama, jantungku mencelos. Terkunci. Ku coba pintu samping yang menuju garasi, terkunci juga. Bahkan kunci cadangan yang biasanya tergantung di dekat rak sepatu sudah lenyap. Kepalikan mulai merayap naik ke tenggorokanku. Aku berlari kecil menuju jendela ruang tamu, berharap bisa membukanya dan melompat keluar. Nihil. Jendela-jendela besar itu dilengkapi dengan teralis besi yang tak mungkin bisa kubengkokkan dengan tangan kosong. Aku seperti tikus yang terperangkap dalam kotak kaca, diawasi oleh predator yang siap menerkam. Saat aku hendak kembali ke kamar untuk mencari jalan keluar lain, mungkin lewat balkon, samar-samar aku mendengar suara percakapan dari arah ruang kerja mendiang ayah mertuaku. Ruangan itu terletak di ujung lorong lantai bawah, area yang jarang sekali dimasuki siapapun kecuali Rian. Tenang saja, Bu. Dosisnya sudah kita atur. Suara Rian terdengar. Nadanya begitu dingin dan asing. Sangat berbeda dengan suara suami penyayang yang kukenal selama ini. Aku menahan napas, merapatkan tubuhku ke dinding di samping pintu ruang kerja yang sedikit terbuka. Tapi dia mulai curiga, Rian. Tadi pagi dia menatapku aneh saat sarapan. Sahut suara Bu Ratna. Terdengar cemas namun penuh perhitungan. Kalau dia kabur sebelum pemeriksaan psikiater minggu depan, rencana kita bisa berantakan. Ada suara ketiga yang menyahut. Suara berat seorang laki-laki yang tidak kukenal. Jangan khawatir. Secara hukum, posisi kalian sudah kuat. Begitu dokter menyatakan dia mengalami postpartum psikosis parah dan berhalusinasi tentang bayangan-bayangan itu,
hak asuh anak dan perwalian atas aset warisan ayahnya otomatis jatuh ke tangan Murian sebagai suami sah. Duniaku berputar. Warisan ayah. Tentu saja. Ayahku meninggalkan sejumlah aset properti dan dana perwalian yang cukup besar saat meninggal 2 tahun lalu. Aset itu hanya bisa cair sepenuhnya jika aku dianggap tidak kompeten atau meninggal dunia. Jadi ini bukan sekedar tentang ibu mertua yang posesif atau cemburu. Ini adalah perampokan terencana yang dibungkus rapi dengan drama keluarga. Bagus, kata Rian. Suara korek api dinyalakan terdengar, disusul bau asap rokok yang menyelinap keluar. Aku sudah muak berpura-pura sabar menghadapi rengekannya setiap malam. Bayangan-bayangan itu, ide brilian Pak Pengacara. Siapa sangka proyektor mini dan speaker frekuensi rendah bisa membuat orang waras meragukan otaknya sendiri. Air mataku menetes tanpa suara, membasahi pipi yang terasa panas. Jadi, bayangan hitam yang kulihat setiap malam, suara-suara aneh yang kudengar, semuanya adalah rekayasa. Mereka sengaja menciptakan teror psikologis agar saat aku diperiksa nanti, aku benar-benar terlihat seperti orang gila yang histeris dan paranoid. Mereka tidak menunggu aku menjadi gila. Mereka membuatku gila. Pastikan saja dia meminum obat vitamin itu lagi malam ini. Suara pengacara itu kembali terdengar, penuh kelicikan. Campuran halusinogen ringan di dalamnya akan membuat ceritanya tentang hantu semakin tidak masuk akal di depan hakim nanti. Kakiku lemas, rasanya tulang-tulangku meloloskan diri dari persendian. Aku mundur perlahan, berusaha meredam isak tangis yang siap meledak. Rian, laki-laki yang berjanji melindungiku di altar pernikahan, ternyata adalah monster yang lebih mengerikan daripada hantu manapun. Dia bukan anak mama yang polos. Dia adalah dalang di balik kehancuranku. Aku sendirian di sarang ular berbisa ini, dan mereka baru saja bersiap untuk gigitan yang mematikan. Napasku menderu cepat, seirama dengan detak jantung yang terasa seperti genderang perang di dalam rongga dadaku. Informasi yang kudengar malam itu mengubah segalanya. Aku bukan lagi istri yang kebingungan dihantui bayangan mistis. Aku adalah target operasi sistematis yang dirancang oleh suami dan mertuaku sendiri. Tidak ada waktu untuk menangis atau meratapi nasib. Setiap detik yang kuhabiskan di rumah megah ini sama saja dengan menggali kuburku sendiri. Rencana pelarian harus dieksekusi hari ini. Aku tahu jadwal Bu Ratna. Setiap hari Kamis minggu kedua, rumah ini akan berubah menjadi panggung sandiwara lain. Arisan sosialita kelas atas. Mobil-mobil mewah akan berjajar memenuhi halaman depan. Para pelayan akan sibuk menyajikan kanape dan teh impor. Dan perhatian satpam di pos depan akan terpecah antara mengatur parkir dan menjaga gengsi majikannya. Itu adalah celah sempit, satu-satunya kesempatanku untuk lolos tanpa dicurigai. Pukul 2 siang, keramaian mulai memuncak. Gelak tawa palsu dan denting gelas kristal terdengar dari ruang tamu utama. Aku mengenakan pakaian pembantu yang kucuri dari ruang laundry, seragam biru muda yang sedikit kebesaran, dan menyelipkan ponsel serta perekam suara kecil berisi bukti percakapan Rian ke dalam saku dalam jaket tipis yang kupakai di belakangnya. Rambutku yang biasanya tergerai rapi, kini kuikat asal-asalan dan kututupi dengan topi lusuh milik tukang kebun yang tertinggal di garasi. Dengan langkah cepat namun hati-hati, aku menyelinap melewati lorong dapur basah. Bau bawang dan rempah yang menyengat sedikit menutupi rasa mual akibat ketegangan. Pintu belakang yang biasanya terkunci rapat, hari ini sedikit terbuka, karena para catering sibuk keluar masuk mengangkut nampan kotor. Hei, kamu, mau kemana bawa bungkusan itu? Suara berat Pak Jajang, supir pribadi Bu Ratna yang setia seperti anjing penjaga, menghentikan langkahku tepat di ambang pintu. Darahku berdesir hebat. Aku menunduk dalam-dalam, menekan topi lebih rendah. Buang sampah, Pak. Disuruh Big Imah cepat-cepat karena bau. Jawabku dengan suara yang kubuat serak dan bergetar. Pak Jajang menyipitkan mata, curiga. Dia melangkah mendekat. Big Ina bukannya lagi di depan. Coba lihat muka kamu. Tanpa menunggu sedetik pun, aku melempar kantong plastik berisi sisa sayuran busuk yang kupegang tepat ke arah wajahnya. Cairan lengket dan bau menyebar, membuatnya memeki kaget dan mundur selangkah. Itu adalah detik krusial. Aku berlari sekencang-kencangnya,
menerobos pintu pagar samping yang tidak dijaga ketat karena keramaian tamu. "Woi, berhenti! Itu Nyonya Nina! Tangkap dia!" Teriakan Pak Jajang membelah udara, menghancurkan penyamaranku. Aku tidak menoleh. Kakiku memacu aspal panas kompleks perumahan elit itu. Jantungku rasanya mau meledak. Suara deru mesin mobil terdengar mendekat dari belakang. Itu pasti mobil operasional yang dipakai satpam. Aku berbelok tajam ke gang sempit yang hanya bisa dilalui motor. Sebuah jalan tikus yang pernah kutemukan di Google Maps saat iseng mempelajari area ini. Gang itu becek dan penuh jemuran warga kampung di belakang kompleks. Kontras dengan kemewahan rumah mertuaku. Aku terus berlari, menabrak beberapa tong sampah, mengabaikan teriakan warga yang kaget. Setelah hampir 20 menit berlari tanpa henti hingga paru-paruku terasa terbakar, aku sampai di jalan raya utama. Sebuah taksi biru melintas. Aku melambai panik. Begitu masuk ke dalamnya dan mobil melaju, barulah aku berani menangis. Tubuhku gemetar hebat. Keringat dingin membasahi seluruh punggung. "Kemana, Mbak?" tanya supir taksi. Menatapku aneh lewat spion tengah. "Apartemen Greenview, Pak. Tolong cepat." Jawabku terengah. Tujuanku hanya satu. Bayu. Dia adalah sahabat lamaku dari masa kuliah. Seorang jurnalis hukum yang cerdas, dan yang terpenting, dia membenci orang-orang kaya yang menyalahgunakan kekuasaan seperti keluarga Rian. Aku tahu, hanya dia yang bisa membantuku mengurai benang kusut hukum yang akan menjeratku. Sesampainya di unit apartemen Bayu, aku ambruk. Bayu yang membukakan pintu dengan wajah terkejut melihat penampilanku yang kacau balau, langsung menarikku masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. "Nin, demi Tuhan, apa yang terjadi? Kamu seperti buronan," ucap Bayu sambil memberiku segelas air. Dengan tangan gemetar, aku menyerahkan perekam suara itu. "Dengarkan ini, Bay. Mereka mau bikin aku gila, secara harfiah." Namun, rasa lega itu hanya bertahan sesaat. 2 jam kemudian, saat Bayu menyalakan televisi untuk memantau berita sore, wajahku terpampang jelas di layar kaca. Bukan sebagai korban, melainkan sebagai pelaku. Breaking news, istri pengusaha muda Rian Santoso dilaporkan hilang. Diduga mengalami gangguan jiwa berat dan membahayakan janin yang dikandungnya. Di layar, Rian tampil dengan wajah sendu yang sempurna, didampingi Bu Ratna yang terisak-isak di bahunya. "Kami sangat khawatir," ucap Rian di depan puluhan mikrofon wartawan. "Istri saya, Nina, sedang mengalami delusi parah. Dia merasa dihantui dan sering berhalusinasi. Kami takut dia akan melukai dirinya sendiri atau bayi kami. Tolong, jika ada yang melihatnya, jangan didekati, karena dia bisa agresif. Segera hubungi polisi." Duniaku runtuh seketika. Rian tidak hanya mengejarku secara fisik, dia sedang membunuh karakterku di hadapan seluruh negeri. Dengan satu konferensi pers, dia membalikan fakta, mengubahku dari korban kekerasan psikologis menjadi wanita gila yang berbahaya. Sekarang, siapapun yang melihatku tidak akan menolongku, mereka akan melaporkanku. Aku terpojok, terisolasi, dan dicap gila oleh hukum bahkan sebelum aku sempat membela diri. Ruangan VVIP itu senyap. Hanya terdengar dengungan halus pendingin ruangan. Rian Santoso meletakkan ponselnya di atas meja marmer dengan gerakan lambat dan tenang. Di layar televisi besar di hadapannya, siaran ulang konferensi pers tadi pagi masih diputar. Wajahnya di layar tampak begitu rapuh, begitu hancur karena kehilangan istri tercinta yang sakit jiwa. Namun, di ruangan ini, ekspresi Rian sama sekali berbeda. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis, dingin dan tanpa emosi. Dia mengambil gelas kristal berisi scotch, menyesapnya sedikit, lalu menatap pantulan dirinya di jendela kaca yang menampilkan pemandangan kota Jakarta di malam hari. "Aktingmu semakin bagus, Nak." Suara Bu Ratna terdengar dari sudut ruangan. Wanita tua itu sedang membersihkan sisa maskara luntur di wajahnya, sisa dari tangisan palsu di depan kamera tadi. "Ini bukan akting, Bu. Ini manajemen krisis," jawab Rian datar. Matanya berkilat tajam, bukan karena air mata, tapi karena perhitungan matematis yang rumit di kepalanya. "Nina terlalu pintar untuk ukuran wanita kampung yang kita ambil 5 tahun lalu. Dia mulai menyadari pola obat-obatan itu. Tapi dia lupa satu hal.
Di negara ini, persepsi publik adalah hukum tertinggi. Sekali dia dicap gila, kesaksiannya tak berharga. Aset warisan orang tuanya akan jatuh ke tanganku sebagai wali yang sah. Rian memutar gelasnya. Siapkan orang-orang di pelabuhan dan terminal bus. Bayu pasti membawanya ke tempat yang jauh. Dan Bu, pastikan kali ini tidak ada kesalahan seperti bayangan yang Ibu buat itu. Terlalu amatir. Sementara itu, di sebuah motel kumuh di pinggiran kota yang berjarak ratusan kilometer, aku duduk meringkuk di atas kasur tipis yang berbau apak. Bayu baru saja kembali, membawa setumpuk dokumen fotokopi yang dia dapatkan dari kontak lamanya di kepolisian dan biro arsip daerah. Wajahnya pucat, lebih pucat dari biasanya. Nina, panggilnya lirih, suaranya bergetar. Kamu harus lihat ini, tapi kamu harus janji untuk tetap tenang. Demi bayimu. Aku mengangguk lemah. Rasa takut akan ditangkap polisi karena laporan palsu Rian masih menghantuiku. Tapi rasa ingin tahu tentang kebenaran jauh lebih kuat. Bayu menyebarkan kertas-kertas itu di lantai. Itu adalah catatan keuangan perusahaan keluarga Rian, PT Santoso Abadi, dan beberapa laporan kepolisian lama. Aku menyelidiki aliran dana mereka seperti yang kamu minta. Bayu memulai penjelasannya. Jarinya menunjuk pada grafik yang menurun tajam. Kita semua mengira Bu Ratna adalah otak di balik kekejaman di rumah itu kan? Bahwa dia mertua jahat yang ingin menguasai hidupmu. Ternyata kita salah besar. Bu Ratna hanyalah boneka. Mataku membelalak. Maksudmu? Lihat tanggal ini. Bayu menunjuk tahun 5 tahun lalu. Tepat setahun sebelum aku bertemu Rian. Perusahaan Bu Ratna sebenarnya sudah bangkrut total. Aset mereka 0. Penyebabnya bukan salah urus manajemen, tapi penarikan dana tunai besar-besaran yang dilakukan oleh direktur keuangan mereka saat itu, Rian Santoso. Aku menutup mulutku, menahan napas. Rian? Tapi dia selalu bilang dia yang menyelamatkan perusahaan ibunya. Dia berbohong. Rian adalah penjudi kelas paus, Nina. Dia menghabiskan segalanya di meja judi Makau dan Singapura. Hutangnya pada sindikat rentenir mencapai puluhan miliar. Bu Ratna dengan segala kegilaannya hanyalah seorang ibu yang berusaha menutupi aib anaknya dan melindunginya dari kejaran penagih utang yang ingin membunuhnya. Lalu, apa hubungannya denganku? Tanyaku, meski hatiku mulai merasakan firasat yang sangat buruk. Bayu menatapku dengan sorot mata penuh belas kasihan yang menyakitkan. Dia mengeluarkan sebuah dokumen tua yang kertasnya sudah menguning. Itu adalah laporan polisi tentang kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan yang merenggut nyawa ayah dan ibuku 5 tahun lalu di jalan tol Cipularang. Mobil yang menabrak mobil orang tuamu, truk kontainer itu, Bayu menelan ludah, kesulitan melanjutkan kalimatnya. Sopirnya melarikan diri, dan kasusnya ditutup karena kurang bukti. Tapi aku menemukan catatan asuransi kargo truk itu. Truk itu milik anak perusahaan PT Santoso Abadi. Duniaku berhenti berputar. Udara di kamar motel itu terasa menipis. Kecelakaan itu terjadi hanya 2 minggu sebelum Rian secara kebetulan bertemu denganmu di acara amal, Nina. Lanjut Bayu. Suaranya kini terdengar seperti gema jauh. Orang tuamu baru saja mencairkan dana asuransi jiwa dan menjual tanah perkebunan besar mereka seminggu sebelum kecelakaan. Uang itu, uang yang sekarang menjadi warisanmu dan tersimpan di deposito atas namamu. Tidak, bisikku. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Tidak mungkin. Pernikahan ini bukan tentang cinta, Nina. Bukan juga sekadar mertua yang ingin cucu. Ini adalah perampokan jangka panjang. Bayu mencengkram bahuku, memaksaku menghadapi kenyataan pahit itu. Rian tahu kamu adalah ahli waris tunggal dari korban kecelakaan yang disebabkan oleh perusahaannya sendiri. Dia mendekatimu, membuatmu jatuh cinta, dan menikahimu agar dia bisa menguasai aset warisanmu untuk menutup hutang judinya. Teror bayangan di rumah itu, obat-obatan itu semua skenario Rian. Dia butuh kamu dianggap tidak kompeten secara mental agar dia bisa mengambil alih hak kuasamu atas uang itu tanpa perlu persetujuanmu. Tangisku pecah. Bukan tangisan sedih, melainkan raungan kemarahan yang membakar dada. Selama ini, aku mengira aku sedang berperang melawan mertua yang mistis dan gila adat. Ternyata, aku tidur di sebelah iblis yang lebih nyata. Rian bukan pelindungku. Dia adalah arsitek dari kehancuran hidupku sejak awal.
Dia yang membunuh orang tuaku secara tidak langsung, dan sekarang dia ingin membunuh jiwaku demi uang mereka. Air mata itu sudah kering, digantikan oleh bara api yang membakar setiap inci keraguan yang pernah kumiliki. Aku bukan lagi Nina yang rapuh, menantu yang ketakutan pada bayangan hantu, atau istri yang memohon perlindungan pada suami yang ternyata adalah Algojo. Bayu dan tim hukumnya telah menyusun rencana yang gila, sebuah pertaruhan nyawa di mana aku harus masuk kembali ke kandang singa, menyerahkan diri seolah-olah aku sudah kalah, demi mendapatkan satu hal yang belum kami miliki, pengakuan langsung. Aku berdiri di depan cermin kamar hotel, memasang alat penyadap kecil berbentuk kancing di balik kerah kemejaku. Alat ini terhubung langsung ke tim kepolisian yang sudah bersiaga di dalam mobil van tak jauh dari rumah mertuaku. Ingat Nina, suara Bayu terdengar lewat earpiece kecil yang tersembunyi di balik rambutku. Jangan biarkan emosimu meledak duluan. Pancing egonya. Rian adalah narsistik. Orang seperti dia tidak tahan jika kecerdasannya diremehkan. Aku mengangguk pada pantulan diriku sendiri. Malam itu, aku kembali ke rumah besar bergaya kolonial itu. Bukan sebagai korban, tapi sebagai umpan. Pintu depan terbuka, menampakkan wajah ibu mertua yang terlihat puas. Seolah kembalinya aku adalah bukti kemenangan taktik teror mereka. Akhirnya sadar juga kamu, Nak, ucapnya dengan nada manis yang kini terdengar seperti bisa. Istri yang baik memang harus di sisi suami, meski pikirannya sedang sakit. Rian duduk di ujung meja makan panjang, diterangi cahaya lampu gantung kristal yang redup. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang istrinya baru saja kabur. Di hadapannya tersaji makan malam mewah, steak daging sapi medium rare yang masih mengeluarkan darah merah segar di piring. Pemandangan itu membuat perutku mual, mengingatkanku pada darah orang tuaku yang tumpah akibat keserakahannya. Duduklah sayang, Rian berkata lembut, mengiris daging itu perlahan. Pisau makannya beradu dengan piring porselen, menciptakan bunyi denting yang tajam dan ngilu di telinga. Aku senang kamu memutuskan untuk berobat. Dokter Gunawan sudah menyiapkan dosis baru untukmu besok. Aku menarik kursi, duduk berhadapan dengannya. Jantungku berdegup kencang, dentumannya terasa sampai ke kerongkongan. Aku harus memulai permainannya. Aku lelah, Mas, ujarku pelan, memasang wajah pasrah. Aku lelah melihat bayangan itu. Aku lelah merasa gila. Tapi ada satu hal yang masih menggangguku sebelum aku benar-benar menyerahkan otakku pada obat-obatan itu. Rian berhenti mengunyah. Ia meletakkan garpunya, menatapku dengan tatapan menyelidik. Apa itu? Kecelakaan papa dan mama, kataku datar. Aneh sekali bukan? Bagaimana rem mobil mereka bisa blong tepat di tikungan tajam itu? Padahal mobil itu baru saja diservis di bengkel langganan perusahaanmu. Mata Rian menyipit. Ada kilatan berbahaya di sana. Bukan ketakutan, melainkan kejengkelan. Karena aku menyentuh topik terlarang. Itu musibah, Nina. Jangan mulai meracau lagi. Benarkah musibah? Aku tersenyum tipis. Senyum yang kubuat semirip mungkin dengan senyum sinis yang biasa ia berikan padaku. Atau itu adalah cara tercepat untuk melunasi hutang judi online-mu yang mencapai miliaran rupiah? Aku baru sadar, Mas. Kamu tidak menikahiku karena cinta. Kamu menikahiku karena aku adalah brankas berjalan. Rian tertawa kecil, tawa yang dingin dan meremehkan. Kamu benar-benar sakit, Nina. Delusimu semakin parah. Bayu sudah menemukan aliran dananya, Rian. Tembakku langsung, mengabaikan skenario awal untuk pelan-pelan. Aku melihat urat di lehernya menegang. Uang asuransi, aset perusahaan papa yang kamu akuisisi dengan harga murah, semuanya masuk ke rekening luar negeri atas namamu. Kamu pikir kamu pintar, kamu ceroboh. Hening. Suasana di ruang makan itu berubah menjadi sangat berat, seolah oksigen dihisap habis. Ibu mertua yang berdiri di dekat dapur tampak pucat. Tapi Rian justru tersenyum lebar. Itu adalah senyum paling mengerikan yang pernah kulihat. Ia bangkit perlahan, menggenggam pisau steaknya dengan erat. Kamu pikir kamu siapa, hah? Gadis bodoh yang bahkan tidak sadar minum obat penenang sepiat malam. Suaranya mulai meninggi. Egonya terusik hebat. Aku tahu semuanya, Rian. Tantangku, berdiri menghadapinya. Aku tahu kamu yang menyuruh orang menyusup ke kamar ini memakai kostum hitam. Aku tahu kamu yang menaruh speaker di ventilasi untuk membisikkan ancaman. Kamu bukan hantu.
Kamu cuma penipu murahan yang bangkrut. Diam! Rian meraung, menggebrak meja hingga piring-piring bergetar. Wajah tampannya kini merah padam. Topeng suami penyayangnya hancur total. Ia mengacungkan pisau bergerigi itu tepat ke wajahku. Ya, memang aku yang merencanakannya. Orang tua kamu itu bodoh, sama seperti kamu. Mereka menghalangi bisnisku, jadi aku singkirkan. Dan kamu cuma sapi perah yang harusnya patuh dan mati perlahan karena gila. Napasnya memburu, matanya melotot gila. Aku sudah merancang skenario sempurna. Istri gila bunuh diri karena depresi. Semua aset jatuh ke tangan suami yang berduka. Tapi kamu merusak semuanya dengan sok pintarmu itu. Aku mundur selangkah, memastikan posisiku aman namun tetap memancingnya bicara. Jadi, kamu mengakui kamu membunuh mereka? Aku yang memotong kabel rem itu sendiri. Teriaknya bangga, seolah itu adalah prestasi. Dan sekarang, aku akan menyelesaikan apa yang tertunda. Tidak perlu menunggu kamu gila. Perampok yang masuk dan membunuhmu malam ini akan jadi cerita yang lebih dramatis. Ia melangkah maju, pisau itu berkilat di bawah lampu. Aku tidak lari, aku menatap matanya. Karena aku tahu, di telingaku, suara sirine polisi mulai terdengar mendekat, memecah kesunyian malam di komplek elit itu. Pengakuan itu sudah terekam sempurna. Suara sirine yang tadinya sayup-sayup kini meraung tepat di depan gerbang rumah, berbarengan dengan suara dentuman keras pintu utama yang didobrak paksa. Rian terlonjak, konsentrasinya buyar seketika. Pisau di tangannya goyah, dan momen sepersekian detik itu adalah celah yang kubutuhkan. Aku menendang tulang keringnya sekuat tenaga, membuatnya meraung kesakitan dan mundur terhuyung. "Jangan bergerak, polisi!" Teriakan tegas menggema di seluruh penjuru rumah. Tim taktis berseragam lengkap menyerbu masuk ke dalam kamar, senjata teracung lurus ke arah suamiku. Rian yang semenit lalu tampak seperti predator buas, kini menciut menjadi pengecut yang gemetar. Pisau itu jatuh berdenting ke lantai, sebuah suara kekalahan yang begitu merdu di telingaku.